today I want to give you our lesson, yaitu telling date atau menyampaikan tanggal atau bagaimana sih menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu. Oke, yang pertama Miss mau bertanya, Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal? Iya, tanggal 28 Oktober, yang mana yang pertama kali itu adalah 28 Oktober 1928. Okay, do you know how to say it in English? Bagaimana ya cara mengucapkan tanggal 28 Oktober 1928 dalam bahasa Inggris? Mungkin yang kita ketahui bahwa 28 itu, oh iya Miss, 28 kita bilang begitu. Tapi di sini sebelum sampai kepada penulisan tanggal, Miss mau berbagi satu hal, yaitu number atau nomor atau angka terbagi atas dua. Yang pertama namanya adalah cardinal number, and then the second one adalah ordinal number. Ya, cardinal number yang kita lihat di sini, kalau dikatakan dia cardinal number berarti dia merupakan angka yang umum atau angka yang biasa kita ketahui seperti 1, 2, 3, 4 atau contohnya 21, 1, 2, 3, 4, 21. Di sini ada kata ordinal number. Ordinal number maksudnya adalah angka-angka yang menyatakan urutan, ya. Angka-angka yang menyatakan urutan. Maka contoh 1, maka kita katakan first atau pertama. Second atau kedua. Third atau yang ketiga. Fourth atau yang keempat, 21st atau 21. Sedangkan untuk penulisan tanggal kita menggunakan cardinal atau ordinal ya. Ya, kita menggunakan yang ordinal number. Jadi tanggalnya nanti angkanya itu contoh 1 Januari, 2 Januari. Jadi tanggal 1, tanggal 2-nya itu kita harus memakai ordinal number atau nomor urutan. Nah, begini nih contohnya. Sekiranya kita ingin mengatakan 1, yang pertama, yang kedua, ketiga, first, second, third. Ya, khusus untuk 1, 2, 3 kita gunakan first, second, third. Pakai ST, pakai ND, pakai RD. Mulai dari nomor 4 sampai kepada nomor 20 semuanya menggunakan TH. Tapi di sini kan kalau misalnya 21 misalnya dalam bahasa Inggris cardinal number-nya itu kan 21 gitu kan, maka kita katakan 21st. Jadi setiap ada angka 1-nya, ada kata 1-nya, maka dia menggunakan first, second, third. Maka 22, 23, maka menjadi 22nd, 23rd. Oke, selain daripada itu tambah TH lagi. Jadi nanti kalau misalkan dia 101 kan, itu 101 itu kan ada kata 1-nya, maka itu menjadi 101st gitu dia. Oke, kita masuk ke sebelum daripada itu, Miss juga mau sampaikan nama-nama bulan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan ya Miss harap tidak lupa dari pelajarannya di SD dulu. Oke, now we will enter how to make a date in English. Oke, kita lihat di sini 28 Oktober. Oke, yang pertama ada kata Oktober, maka bahasa Inggris Oktober maka October. And then 1928 maka kita katakan 1928 atau kalau terlalu panjang bisa kita persingkat menjadi 1928. Jadi ambil dua angka 1928. Nah, tidak sampai di sini. Apakah langsung dibikin ordinal number, Miss? Tidak sampai di situ saja. So, you have to know, kamu harus tahu bahwa penulisan tanggal dalam bahasa Inggris itu terbagi atas dua. Atau dua gaya atau dua style. Yang pertama ada namanya British English atau penulisan British ya. British bisa dibilang bahasa Inggris yang berasal dari negara Inggris sebenarnya gitu ya. Oke, cara membuat tanggalnya adalah urutannya harus day, month, and then year. Maksudnya adalah tanggalnya terlebih dahulu, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Jadi ingat aja DMY, ingat saja DMY. Next, oke. Jadi contohnya kita ingin bikin 28 Oktober 1928,
ambil day atau tanggalnya, maka tanggal 28. Ingat, jadi perhatikan, harus untuk British ini harus menggunakan kata the, oke? Kemudian masuk ke tanggalnya adalah 28, 28th, dan 8-nya itu harus yang ordinal seperti yang Miss bilang tadi. Kemudian di depan tanggalnya itu ada kata of, oke? Kemudian masuk ke month atau ke bulan, yaitu Oktober, maka in English we say October as October. Lalu boleh dikasih koma, lalu buat tahunnya, year. Maka kalau kita baca the 28th of October 1928. Itu dia. Miss, apa sih style atau gaya kedua penulisan tanggal ini? Yang kedua, dia adalah penulisan American English atau penulisan bahasa Inggris yang berasal dari Amerika. Nah, ini nih yang paling sering kita gunakan. Jadi kalau kita perhatikan di handphone kita, atau mungkin guru kita mengajar, biasanya mereka lebih sering memakai versi American, yang mana urutannya adalah month, day, year. Berarti urutannya yang pertama adalah bulan, kemudian tanggal, kemudian tahun. Maka contoh 28 Oktober 1928. Bulannya Oktober, and then, nah lihat, setelah ada bulan, ada kata the, ya, berbeda dengan yang gaya British tadi. Oktober the, maka ambil tanggalnya 28, 28 kan, 28 tadi kan, maka kasih koma, lalu tahunnya, 19 and 28. Jadi kalau dibaca, Oktober the 28, 19 and 28. Ingat, untuk tanggal dia harus ordinal number atau nomor urutan. Jadi nggak boleh 28, nggak pakai H di belakang. Nah, itu salah ya. Oke, we answer to the next one. Nah, kita kasih contoh lain. 13 Desember 2019. Bagaimana membuatnya dalam bahasa Inggris? Oke, kita buat versi British terlebih dahulu. Ingat, kalau British itu dia harus DMY atau tanggal, bulan, kemudian tahun. Dan ingat, di depannya harus menggunakan kata the, kemudian di depan tanggalnya ada kata of. Maka the 13th kan tanggal 13, dia harus nomor urutan the 13th of December 2019. And then style America, gaya Amerika, December the 13th 2019. Lihat, kalau dia pada gaya Amerika ada kata the di depan bulannya, maka kita ingatkan kembali bahwa kalau British style itu dia urutannya adalah DMY, sedangkan American itu urutannya adalah MDY. Begitu dia. Oke, di sini Miss mau membagikan, ada biasa kan kita dengar kalau di tanggal itu sering, apalagi pelajaran sejarah nih contohnya. Kita akan sangat sering mendengar kata sebelum Masehi dan Masehi. Ingat, kalau dikatakan dia sebelum Masehi berarti dia sebelum tahun 1. Sebenarnya udah ada tahun dulu gitu kan. Tapi dulu itu disebut dengan sebelum Masehi. Sedangkan tahun 1 sampai sekarang tahun 2020 disebutlah dia tahun Masehi. Begitu dia. How to say it in English? Bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Inggris? Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa sebelum Masehi bisa juga dikatakan dengan Before Common Era atau disingkat dengan BCE, atau ada juga yang menyingkat dengan Before Christ atau BC, ya, itu untuk sebelum Masehi. Kemudian untuk tahun Masehi ada yang mengatakan dengan Common Era atau disingkat dengan CE. Kemudian ada yang mengatakan juga Anno Domini atau AD Masehi. Itu dia. Ini harus diingat selalu ya. Oke, thank you everyone. Sekian materi kita hari ini. Semoga kalian mengerti bagaimana cara menuliskan tanggal dalam bahasa Inggris. Selalu ingat, diulang-ulang agar semakin mengerti. Atas perhatiannya, Miss ucapkan terima kasih. See you everyone.